Misi, Clarice. Bin, udah ada Mutika dong. Jadi lu tadi sampai mana nih? Jadi gua sama Karisa udah ngerakun alurnya. Nah, kalian bisa lihat aja nih. Coba sebentar. Kayak bagus sih. Lihat aku. Oke. Tik, langsung kita tulis aja yuk. Ya yuk, boleh. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Mengapa kau mengumpulkan kami di sini, Syahrir? Ada apa? Saya barusan mendengar kabar dari radio Inggris bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya rasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa ini. Yang benar, Bung. Apakah sudah yakin berita itu benar adanya? Ya, saya barusan mendengar kabar dari radio Inggris. Mungkin Bung Karno dan lain-lain di Dalat membahas perihal ini. Kalau begitu, ya benar bagus untuk kita. Jepang pasti sudah melemah sekarang. Betul sekali, Bung. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memberitahu kepada yang lain dan merundingkan perihal kemerdekaan ini setelah mereka kembali dari sana. Selamat siang, Bu. Ramai sekali ruangan ini. Mari semua silakan duduk. Ada apa ini? Jadi begini, Bung, kami semua sudah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Momen ini bisa jadi peluang besar untuk bangsa ini merdeka dari semua penderitaan kita selama ini. Tidak bisa. Kebenaran itu masih belum jelas. Lagi pula, Jepang sudah berjanji akan memberikan kita kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus nanti. Tapi Bung, apa kita akan tetap terus-terusan di bawah naungan Jepang? Bukankah janji dari mereka hanyalah janji sekedar janji manis saja? Kami sudah berbicara langsung pada Jenderal Terauchi. Jepang benar-benar akan memberikan kemerdekaan tersebut dan PPKI akan mengurusnya. Jadi mohon tenang dan bersabarlah. Memberikan? Apakah kalian ingin para sekutu beranggapan bahwa kemerdekaan ini adalah semata-mata pemberian dari Jepang? Lalu kalian anggap apa perjuangan darah, keringat, dan air mata bangsa kita selama ini? Tenanglah dulu, Syarif. Bukan begitu apanya. Jelas-jelas PPKI itu juga panitia buatan Jepang. Dan memang betul, kalian akan menerima fakta bahwa kemerdekaan itu hadiah dari bangsa Jepang, bukan dari bangsa ini. Sudah, cukup. Masih belum ada kejelasan bahwa Jepang telah kalah dan menyerah saat ini. Lagi pula, melakukan proklamasi tanpa adanya persetujuan Jepang sama saja dengan memicu ada pertumpahan darah di sini. Tapi Bu, cukup. Kita sudah berbulatkan tekad bahwa kita akan melakukan proklamasi setelah ada rapat dari KPK ini. Silakan kalian semua pulang ke rumah masing-masing dan dinginkan kepala kalian. Para pemuda itu benar-benar Mereka kan masih muda dan mempunyai semangat yang menggebu-gebu. Wajah saya. mereka hanya berpikir pendek dan tidak mempertimbangkan banyak hal. Sudahlah, Bung. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Aku yakin istrimu sudah menanti di sana. Udah 20, aku pamit. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bung. Bagaimana kawan? Apa kata mereka? Ya, apakah mereka setuju? Mereka menentang keras. Atas dasar apa mereka menentangnya? Mereka bilang Jepang yang akan memberikan kemerdekaan itu sendiri melalui PPKI pada tanggal 24 Agustus nanti. Apa keputusan itu tidak kalian tentang? Bagaimana Indonesia bisa merdeka dengan cara seperti ini? Mau ditaruh di mana martabat bangsa ini? Kita sudah
kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sampai tersulut emosi, tapi dengan keras kepala mereka tetap tergiur oleh tawaran tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus terus desak mereka untuk melakukan proklamasi. Apapun caranya. Mereka telah menyediakan kesempatan ini nih. Tapi apa kau punya rencana, Bung? Untuk hari ini, belum. Mungkin esok aku punya caranya. Kalau besok tetap belum ada, Mungkin esok lagi aku punya rencananya. Kalau begitu kapan merdekanya, Su? Permisi. Jarang ya? Kalian. Mari masuk ke dalam. Ada apa ini? kita ingin memberitahu hasil dari pertemuan mereka. Atau kalau biasa. Jadi beginilah Samana. Jadi begitu. Ini kesempatan yang bagus untuk kalian. Persiapkanlah. Tentu. Selain itu, kita ingin bertanya mengenai kabar mengenai berita pada Speed. Apakah berita itu benar adanya dan itu sesuai dengan yang diberitakan? Iya, berita itu benar adanya. Saat ini, Jepang sedang terdesak akibat peristiwa pengumuman itu. Tidak ada pilihan lain selain mengira kepada Sekutu. Jadi, apakah ini menjadi momentum yang tepat bagi kami untuk memproklamasikan bangsa kami, Laksamana? Bisa dibilang begitu. Tetapi ada baiknya kalian tetap mengikuti perintah yang sudah diberikan. Baiklah Laksamana. Kami izin pamit lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Agustus, Sultan Syahrir mendapat kabar bahwa PPKI akan menyelenggarakan sidang di tanggal 16 Agustus. Kabar itu segera ia sebarkan kepada para golongan muda. Malamnya, mereka mengadakan rapat di Laboratorium Mikrobiologi, Pegangsaan Timur. PPKI tetap akan menggelar sidang besok. Bagaimanapun juga kita harus tetap memonitor sidang itu. Siapapun yang ada di sini diharapkan untuk tidak menghadiri sidang tersebut. Tetapi jika hanya kita yang membuat, apakah akan mampu untuk membatalkan sidang itu? Hei Supani, kau bilang kau besok akan mendapatkan rencananya. Apa kau sudah mendapatkan rencananya? Mungkin esok aku baru dapat. Tapi yang jelas, kita harus segera menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang lainnya. Menjauhkan ya. Bagaimana jika kita mengasingkan lalu mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi? Bagaimana? Kalian semua setuju nggak? Ya saya setuju. Saya juga setuju, Bung. Baiklah, dengar rencana ini baik-baik. Wikana, tolong catat hasil rencana ini. Baik. Bung Hatta, maaf mengganggu. Proklamasi sekarang. Ada apa ini? Terburu-buru sekali. Jepang sudah menyerah, Bung. Inilah kesempatan kita. Ayo kita ke tempat aman, Bung. Tempat aman? Apa maksud kalian? Ingin dapat kemerdekaan, Bung. Ayo cepat. Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana? Bung Karno, ini sudah waktu proklamasi. Ayo kami sekarang juga. Apa maksudnya nih? Mau kemana? Ada apa ini? Mau dibawa kemana Bapak? Bapak akan kami amankan Ibu. Ini demi proklamasi. Kita akan ke Rengas Dengklok. Di sana Bung Karno dan Bung Hatta akan aman. Ya Bung Karno. Bung Hatta sudah menunggu di sana. Bung Hatta sudah di situ. Tapi jangan tiada seperti ini. Ini adalah cara yang terbaik, Bung, agar kita jauh dari pengaruh Jepang. Ayo. Jangan khawatir. Maksud mereka baik. Ini demi kemerdekaan bangsa kita. Percayalah pada. Tapi Bapak, cara ini... Saya harus pergi. Ini sangat penting. Jaga diri baik-baik. Percaya, saya akan membantu.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Rengas Dengklok. Kami mohon Bung Karno, segera umumkan kemerdekaan. Kami mengerti desakan kalian. Tetapi kita perlu penuhi dengan tokoh-tokoh lain. Mempersiapkan teks proklamasi dengan matang. Tak ada lagi waktu untuk berunding. Inilah saatnya kita bertindak. Justru jangan berunding. Kita bisa mendapat legitimasi yang lebih kuat. Tapi bagaimana jika Jepang kembali berkuasa atau sekutu datang dan mengambil alih? Kita akan kehilangan segalanya. Kita harus berani mengambil resiko. Setelah beberapa jam, terjadi perundingan yang cukup alot antara para pemuda dengan Soekarno dan Hatta. Anak-anakku, semangat kalian luar biasa. Kami sangat menghargai. Tetapi, proklamasi adalah langkah besar. Kita tidak bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Kita harus menyusun teks proklamasi yang mengandung cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengarkan kami. Kami bukan menolak kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan adalah langkah besar. Kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kami berjanji, setelah kembali ke Jakarta, kami akan segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan secepat mungkin. Maafkan kami, Bung Karno, Bung Hatta. Kami ini terlalu semangat. Kami mengerti sekarang. Kami mendukung segala keputusan Bung Karno dan Bung Hatta. Untuk itu, ayo kembali ke Jakarta untuk menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak. Kalian adalah pemuda-pemuda hebat dan mencintai bangsa ini. Lalu, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta bersama para pemuda. Suasana di dalam mobil jauh lebih tenang dan penuh harapan. Malam ini, kita harus menyusun teks proklamasi. Besok kita harus membacanya. Kami siap membantu apapun yang dibutuhkan, Bu. Kita pastikan semua berjalan lancar. Kemerdekaan sudah di depan mata. Soekarno dan Hatta menemui Nishimura untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Namun Nishimura menolak karena Jepang terikat perjanjian dengan sekutu. Pertemuan ini mengungkap kendala besar dalam meraih kemerdekaan. Maaf tinggal di sini. Terima kasih atas waktu dan izin kami. Menyampaikan aspirasi. Seperti yang Anda ketahui, situasi politik saat ini sangat dinamis. Kami merasakan adanya keinginan yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Saya sudah mendengar desas-desus ini. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa Jepang masih memiliki kuasa atas wilayah ini yang masih terikat perjanjian dengan untuk mengenai status quo. Kami memahami posisi Anda ini. Bang, persoalan kekuasaan saat ini akan sangat rawan menimbulkan ujung. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan menciptakan kesadaran untuk juga. Kami tidak bermaksud menentang Jepang. Kami hanya ingin mengambil tanggung jawab atas masa depan bangsa kami. Maaf Tuan, saya tidak bisa menerima permintaan Anda. Saya tidak bisa menerima proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah tidak ada ruang sedikit pun bagi kami untuk menyampaikan aspirasi bangsa? Tidak Tuan, ini sangat sensitif. Saya menghargai kejujuran Anda, Mayor Jenderal. Namun, kami yakin saat inilah bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Saya tahu sangat. Akan tetapi, saya harap kalian bisa memahami posisi saya. Baik ya. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, malam ini kita harus merumuskan naskah proklamasi kita. Saya setuju Bung Karno. Semakin cepat selesai, semakin baik. Mbah Bung Karno, Bung Hatta, mesin ketik di sini menggunakan huruf kanji. Saya tidak bisa menggunakan. Wah, benar juga. Bagaimana ini? Aduh, kita tidak punya mesin ketik lain di sini.
Maaf mengganggu. Saya mungkin tahu di mana ada mesin ketik dengan huruf Latin. Benarkah, Miss Masan? Di mana? Di markas perwakilan Angkatan Laut Jerman. Apakah kita bisa mendiamnya? Saya akan coba. Saya kenal dengan kamera APN. Kalau begitu, segera berangkatlah Miss Masan. Ini sangat penting. Baik, karena saya... Setelah Satsuki Mishima pergi untuk menemui Korveten Kapitan Dr. Herman Kendler, Insinyur Soekarno segera menghubungi Ahmad Soebarjo untuk hadir dan membantu perancangan proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Halo? Bung Karno. Ada apa, Bung? Rumah Laksamana Maeda? Sekarang? Baiklah, ke sana Sarah. Selamat malam Tuan Handler. Maaf mengganggu waktunya. Saya datang ke sini dengan maksud untuk meminjam sebuah mesin ketik. Ini akan digunakan oleh para tokoh pergerakan Indonesia untuk mengetik naskah proklamasi kemerdekaan mereka. Naskah proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Benar Tuan, situasi saat ini sangat genting. Mereka merasa inilah saat yang tepat. Baiklah, Misi Masan. Saya tahu situasi ini sangat genting. Saya akan pinjamkan mesin ketik ini. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih banyak Tuan, Anda sangat membantu. Bung Hatta, iya, saya berhasil meminjam dari markas X-Men. Alhamdulillah, terima kasih banyak Miss Masan. Terima kasih atas bantuan yang berharga, Miss Masan. Sekarang kita bisa segera menyusun naskahnya. Ya. Maaf, kami terlambat. Tidak apa-apa, Bung. Mari, silakan duduk dulu. Terima kasih. Mana duduk, Bung? Jadi, bagaimana pembahasan proklamasinya, Bung? Karena kita sudah berkumpul, mari kita lanjutkan pembahasan proklamasi kemerdekaan kita. Ada saran? Bung Karno? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bagaimana menurut kalian? Redaksinya singkat dan lugas. Alangkah baiknya kita tambah kalimat pengalihan kekuasaan. Saya setuju, Bung. Mungkin kita tambahkan setelah kalimat pertama. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini akan mencangkup aspek teknis dan waktu pelaksanaan. Baik, saya rasa itu memperjelas maksudnya. Bagaimana kelanjutan? Bagaimana jika kita lanjutkan dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkenyukan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat pembuka yang sangat baik, Bung Narik. Mengandung unsur spiritual dan aspirasi luhur bangsa. Usulan yang bagus, Bung Haid. Jadi, draftnya menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan ini, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Lalu digabungkan dengan usulan Bung Supardi. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana, Rutan?
Alangkah baiknya kita letakkan teks mengenai proklamasi di bagian awal sebagai penyampaian utama. Kemudian diikuti dengan teks pengalihan kekuasaan. Saya setuju. Baiklah, mari kita susun kembali. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung Karno, bagaimana kalau kita menambahkan tempat dan tanggal pada proklamasi? Meskipun kita semua tahu ini di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, mencantumkannya pada teks akan menjadi catatan yang penting bagi sejarah. Usul yang baik, Bung Dia. Namun, mengingat waktu yang sangat mendesak dan suasana yang penuh ketidakpastian, mungkin untuk saat ini kita fokus pada isi proklamasi terlebih dahulu. Saya rasa pendapat Bung Hatta ada benarnya. Kita prioritaskan dulu isi yang paling krusial. Bung Karno, Bung Hatta, maaf mengganggu. Saya baru dari Rengas Dengklok. Bagaimana perkembangan teks proklamasi? Kita sedang tahap finalisasi. Apakah ada usulan untuk siapa yang akan menandai parlemen teks ini? Bagaimana menurut kalian, anak muda? Menurut kami, Bung Karno dan Bung Hatta lah yang paling berhak dan untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk menandatangani proklamasi ini. Kami setuju, Bung. Tanda tangan dari Dwi Tunggal kepemimpinan bangsa akan menambah kekuatan dan legitimasi yang tak terbantahkan. Saya rasa para pemuda ini ada benarnya juga. Baiklah. Dengan begitu, teks proklamasi ini akan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Mari kita bacakan sekali lagi draft finalnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dilakukan sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, bulan ke-8, tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, teks ini sudah menyakup kemerdekaan dan yang kita perjuangkan. Saya siap mengetik naskah ini agar bisa dibacakan besok pagi. Terima kasih Bung Melik. Sekarang, mari kita istirahat sejenak dan mempersiapkan diri untuk hari esok yang sangat bersejarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Semua yang hadir mengamini dengan wajah penuh harap dan kelelahan. Mereka telah menyelesaikan tugas penting dalam sejarah bangsa. Fajar kemerdekaan semakin dekat. Menjelang hari kelahiran putra sulungnya, Fatmawati menjahit kain bendera untuk Indonesia. Dia menjahit menggunakan tangannya karena dilarang oleh dokter untuk menggunakan mesin jahit kaki. Pada masa itu, sulit untuk mendapatkan kain merah dan putih. Tapi dengan bantuan Shimizu, Fatmawati berhasil mendapatkan kain merah dan putih untuk ia menjahit sebagai bendera Indonesia. Setelah melalui hari-hari yang panjang, Soekarno pun pulang ke rumahnya. Ia disambut oleh istrinya yang sedang hamil besar, Fatmawati. Layaknya sepasang suami istri, mereka berbincang-bincang tentang hari-hari mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini? Apakah semuanya berjalan lancar? Alhamdulillah, hari ini berjalan dengan lancar. Esok, kita akan melaksanakan evaluasi dan upacara bendera. Oh iya,
Bendera yang ibu jadi tahun lalu masih ada nggak? Rencananya esok kita akan melaksanakan upacara bendera menggunakan bendera ibu jahit. Oh iya, sepertinya masih ibu simpan di lemari, sebentar ibu ambilkan. Oh ya Pak, dari mana kalau bendera ini kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Bagus. Kalau begitu, barang kan sudah sing. Tinggal tunggu hari esok saja. Kau beristirahatlah, aku akan mempersiapkan barang yang kau pesan pagi. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta untuk saudara-saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting bagi bangsa ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Untuk ada naiknya dan juga turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Satu, langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Kayaknya bagus deh guys. Perkenalkan, saya Arif Aldo Davira. Ini catatan. Aduh.